Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sementara berada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan. Tapi kita bersyukur ada firman Tuhan yang merupakan pelita yang menerangi akan perjalanan iman kita. Sehingga dengan adanya terang firman Tuhan, kita tahu di mana kaki kita akan melangkah. Dengan adanya terang firman Tuhan, kita tahu di mana kaki kita akan berpijak. Untuk itu biarlah kita berdoa bersama-sama, tentunya di dalam hati kita, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati, pikiran Bapak Ibu, tetapi firman Allah yang hidup tahu persis keberadaan hati dan pikiran kita. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama mulai. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Mazmur pasal yang ke-23 mulai ayatnya yang pertama. Mazmur Daud. Bahwa Tuhan itulah gembalaku, maka tiada aku akan kekurangan satupun. Dibaringkannya aku pada tempat yang banyak rumputnya, dan dihentarnya aku perlahan-lahan kepada air yang tenang sekali. Disegarkannya jiwaku, dan dihentarnya aku pada jalan kebenaran karena namanya. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya, karena Engkau juga menyertai aku. Bahwa batangmu dan tongkatmu ada menghiburkan daku. Maka Engkau menyajikan hidangan di hadapan tentang segala seteruku, dan Engkau menyirami kepalaku dengan minyak, dan membumbungkan pialaku pun. Maka sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku pada segala hari umur hidupku. Maka aku akan masuk ke dalam bait Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini merupakan Mazmur dari Daud. Tentunya kita sudah mengetahui latar belakang kehidupan Daud. Daud hanyalah seorang gembala. Tetapi bagaimana Tuhan memilih dia, bagaimana Tuhan mempermuliakan kehidupannya, sehingga dia boleh dijadikan sebagai orang nomor satu pada bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Tentunya ada kriteria tertentu, ada penilaian Tuhan terhadap Daud. Pertama-tama karena ketulusan hatinya. Daud adalah orang yang tulus. Dan inilah yang menyebabkan sehingga Tuhan memilih dia dan menetapkan dia untuk memimpin bangsa pilihan Allah, yaitu umat Israel. Dan Daud telah merasakan bagaimana kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupannya, sehingga pernyataannya bahwa kemurahan Tuhan itu lebih dari kehidupannya. Artinya hidupnya tidak berarti tanpa kemurahan Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu saya dan saudara. Kalau kita ada sebagaimana ada pada saat ini, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan sebagaimana bukti kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mazmur 63 ayat yang keempat. Mazmur 63 ayat 4. Karena kemurahan-Mu itu terlebih baik daripada hidup. Karena kemurahan-Mu itu terlebih baik daripada hidup.
bahwa lidahku memuji-muji Engkau. Bahwa lidahku memuji-muji Engkau. Pujian yang sempurna yang dipanjatkan oleh Daud. Karena Mazmur 116 ayat 164. 7 kali sehari. 7 adalah angka sempurna. Pujian yang sempurna yang dia panjatkan kepada Tuhan. Karena dia telah merasakan akan kemurahan Tuhan. Bagaimana perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Waktu dia berhadapan dengan singa dan beruang. Dan ternyata Tuhan izinkan hal itu berlaku di dalam kehidupannya. Kenapa dia harus berhadapan dengan singa dan beruang. Dan dia dapatkan atau dia kalahkan akan kedua binatang buas ini. Sekali lagi, Tuhan izinkan itu berlaku di dalam kehidupannya. Karena dengan kesaksian itulah yang menyebabkan tadinya Raja Saul ragu akan Daud untuk berperang melawan Goliat. Tapi dia saksikan bagaimana dia dapat mengalahkan singa dan beruang. Akhirnya Saul mengizinkan dia untuk mengalahkan Goliat, untuk berperang dengan Goliat yang memang terlatih sejak kecil di dalam berperang. Sementara Daud, siapakah dia? Demikian juga dengan kehidupan kita. Kadang-kala Tuhan izinkan kita untuk mengalami kepahitan, mengalami tantangan hidup, persoalan hidup, pergumulan hidup. Dan kita boleh dapat lewatkan akan hal itu. Dan ini merupakan satu kesaksian di dalam kehidupan kita. Hari Sabtu yang lalu, sehingga hari Minggu pagi saya tidak sempat beribadah. Nanti hari Minggu sore saya beribadah. Karena pada hari Sabtu saya mengalami operasi di bagian tangan saya. Saudara, waktu itu dibius total. Sehingga selesai operasi baru saya sadar sudah selesai. Nah, ada satu kesaksian yang luar biasa yang saya alami. Ya tentunya ini bagi orang-orang yang sudah mengalami apa yang namanya operasi pembedahan. Biasanya setelah selesai bius tidak lagi berlaku, pasti ada rasa nyeri. Tetangga kamar saya dia berteriak sudah selesai operasi karena nyeri, sakit yang dialami. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai kemarin pada waktu pembukaan pertandingan pertama saya pikir pasti akan sakit ini. Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi semenjak selesai dioperasi sampai hari ini saya tidak mengalami apa yang namanya nyeri. Sehingga obat nyeri itu saya tidak minum. Dan saya tahu ini adalah penyertaan Tuhan. Memang kalau Tuhan menyertai akan kehidupan kita, itulah pengalaman Daud yang dia sampaikan dalam Mazmur pasal 23 ini. Banyak hal yang kita akan temui sebentar. Kita ikuti penjelasannya. Bagaimana Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Gembala adalah pemelihara. Dia rasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan tentunya ini juga kita alami dan kita rasakan. Kalau kita masih hidup, bergerak, bernafas, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Ini merupakan bukti pengembalaan Tuhan. Karena Daud pernah berkata, kalau bukan Tuhan yang menjadi penolongnya, sudah lama ia berdiam di tempat yang sunyi. Mazmur pasal yang ke 94 ayat 17. 94 ayat 17. Jikalau kiranya Tuhan tiada telah menjadi pembantuku. Kalau bukan Tuhan yang menjadi pembantu atau menjadi penolongnya, niscaya sudah lama jiwaku diam di tempat sunyi. Niscaya jiwaku sudah lama berdiam di tempat yang sunyi. Dan ini juga yang berlaku di dalam kehidupan pribadi saya. Karena pada waktu saya masih kuliah, saudara saya
pernah mengalami kecelakaan. Itulah yang menyebabkan waktu saya minta orang tua belikan saya motor, orang tua bilang beli peti mati dulu baru beli motor. Memang dia tidak izinkan saya, tapi dengan berbagai cara saya dapatkan itu, dan memang hampir saja terjadi di dalam pribadi saya. Tetapi karena ada rencana Tuhan, sehingga Tuhan boleh luputkan. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya pada waktu itu, saya juga akan berkata seperti kata Daud, sudah lama aku berdiam di tempat yang sunyi. Dan ini juga mungkin dialami oleh bapak ibu saya dan saudara. Sungguh luar biasa pernyataan Daud terhadap Tuhan, di mana sekali lagi dia berkata bahwa Tuhan itulah gembalaku, maka tiada aku akan kekurangan suatu pun. Tuhan akan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan kalau kita perhatikan apa yang diungkapkan oleh Tuhan, dia sendiri berkata bahwa dia adalah gembala. Dalam Yohanes pasal yang ke-10, kita perhatikan ayat 10 ayat yang ke-11. 10 mulai. Ayat 10 mulai. Adapun pencuri itu datang hanya akan mencuri dan membunuh dan membinasakan. Adapun pencuri itu datang hanya akan mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku ini datang supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Sebagai gembala dia katakan, aku datang supaya domba, supaya bapak ibu saya dan saudara hidup di dalam berkelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Maka gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya ganti segala domba itu. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala dombanya. Kalau Tuhan sebagai gembala tidak menyerahkan nyawanya, tidak ada keselamatan bagi bapak ibu saya dan saudara. Karena keselamatan itu sebenarnya hanya untuk umat Israel. Yohanes 1 ayat 11. Saudara, dia datang hanya untuk kaumnya. Tetapi kaumnya menolak, bukan hanya sekedar menolak, tetapi menggiring dia sampai ke bukit Jurjuta, bukit Tengkorak, mengalami kematian. Karena dia menyerahkan nyawanya, maka terbukalah keselamatan bagi saya dan saudara yang tadinya digolongkan sebagai orang yang jauh. Paulus mengungkapkan kepada jemaat yang ada di Efesus dua bagian manusia, yang jauh dan yang dekat. Yang dekat adalah umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Sementara yang jauh tergolong orang kafir, di dalamnya ada bapak ibu saya dan saudara. Sehingga ada dinding penyekat, ada dinding pemisah yang jauh dan yang dekat. Tapi sekali lagi Tuhan peruntukkan itu. Efesus 2 ayat 14. Ayat 14. Karena ia sendiri menjadi perdamaian kita. Ia sendiri menjadi perdamaian kita. Yang menjadikan dua pihak itu satu. Dia jadikan dua pihak yang jauh dan dekat itu menjadi satu. Dan merobohkan dinding penyekat yang di tengah. Merobohkan dinding pemisah, dinding penyekat yang di tengah. Yaitu perseteruan itu. Yaitu perseteruan dengan jalan. Dengan menyerahkan tubuhnya. Menyerahkan tubuhnya. Untuk merobohkan dinding penyekat, untuk merobohkan dinding pemisah antara kafir dan Israel, dia rela menyerahkan nyawanya. Sehingga berlaku Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia, termasuk bapak ibu saya dan saudara. Sehingga kita boleh diselamatkan bapak ibu saudara. Dan akhirnya bagaimana Paulus mengungkapkan dalam Efesus 2 ayat 17, datanglah ia memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian kepada kamu yang jauh, dan perdamaian atau damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Efesus 2 ayat 17. Maka datanglah ia memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian. Datanglah ia memberitakan kabar kesukaan dari hal perdamaian kepada kamu yang
yang jauh, kepada kamu di luar Israel yang jauh, dan perdamaian kepada orang yang dekat. damai sejahtera kepada orang yang dekat, yaitu umat pilihan Allah, umat Israel. Dia datang memberitakan damai sejahtera. Pertanyaannya, apakah kita telah memiliki apa yang disampaikan oleh Tuhan? Semua orang ingin hidup damai di dalam kehidupannya. Semua orang ingin ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Dan inilah yang diberitakan oleh Tuhan. Jangan kita hanya dengar, tapi mari kita mau memiliki akan hal itu. Sehingga di dalam kehidupan kita ada ketenangan jiwa. Ada sejahtera di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan Yohanes 11 ayat 29. Ayat 11 ayat yang ke-29. Apabila didengarnya, bangunlah ia dengan segeranya, serta datang kepada Yesus. Belajar tangguh laku aku. Ayat 11, Matius 11. Ayat yang ke-29. Tanggung laku aku, Pikul laku aku, dan belajarlah kepadaku, belajarlah kepadaku. karena aku lembut dan rendah hati, Aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan Yesus. maka kamu akan mendapat sentosa bagi jiwa. Kamu akan mendapat sentosa salinan baru. Kamu akan memperoleh ketenangan jiwa, tawaran Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Ayat 28 tadi. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Tanggunglah aku, pikulah aku, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lembut dan rendah hati, maka kamu akan memperoleh sejahtera. Kamu akan memperoleh sentosa. Kamu akan memperoleh kedamaian di dalam kehidupan kamu. Jadi kalau begitu kita harus naik ke surga lalu belajar kepada Tuhan. Tuhan adalah firman. Saat ini kita sementara belajar kepada Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Kita belajar firman, kita belajar kepada Tuhan yang lembut dan rendah hati. Dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau manusia, banyak kali kita dengar PHP, pemberi harapan palsu. Itu manusia. Tuhan juga PHP, tapi bukan pemberi harapan palsu. PHP-nya Tuhan pemberi harapan pasti. Semua pasti, Bapak Ibu Saudara. Buktinya dalam Matius 7 ayat 7 ayat 8. Pintalah, maka kamu akan mendapat. Coba untuk jelasnya. Matius 7 ayat 7. Pintalah, maka akan diberi kepadamu. Akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Akan, belum langsung dapat, akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan pintu bagimu. akan dibukakan. Kepastiannya ayat yang ke-8. Karena tiap-tiap orang yang meminta, Tiap-tiap orang yang meminta, ialah menerima, dan yang mencari, ialah mendapat, dan yang mengetuk pintu, baginya lah pintu akan dibukakan. Ini kepastian. Kalau ayat 7 ada proses, saya akan ke Toraja, belum langsung di Toraja. Masih akan ada proses. Apakah saya harus jalan kaki berapa lama itu? Atau naik mobil? Atau naik pesawat? Jadi kita lihat ayat 7 merupakan proses kita, tapi kepastiannya ada di dalam ayat yang ke-8. Artinya Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta, tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Masakan ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Masakan ia berfirman lalu tidak disampaikannya? Bilangan 23 ayat 19. Bahwa Allah itu bukan manusia yang berdusta. Allah bukan manusia yang berdusta. Bukannya ia anak manusia yang bersesalan Bukan adanya. anak manusia yang bersesalan adanya. Masakan ia berfirman lalu tiada disampaikannya. Masakan ia berfirman lalu dia tidak sampaikan? Atau berfirman lalu tiada diadakannya. Atau berfirman lalu tidak diadakan? Saudara,
Firman Tuhan itu ya dan amin, bukan hanya sekedar teori. Karena kadang-kala kami hamba-hamba Tuhan hanya tahu berteori di dalam firman Tuhan, hanya tahu menyampaikan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Paulus katakan bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam, menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik akan ingatan dan niat hati manusia. Jadi firman Allah itu bagaikan pedang yang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12 lebih tajam lagi. Ibrani 4 ayat 12. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan makan dalam sehingga menceraikan nyawa dan roh. Menceraikan nyawa dan roh. Serta sendi dan sumsum. Sendi dan sumsum. Dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Tahu menyelidik pikiran dan hati kita. Itulah firman Allah yang hidup. Ada hamba Tuhan berkhotbah luar biasa. Tuhan menentukan angin ribut. Tapi pada waktu angin ribut datang menerpa kehidupannya, bukan dia teduh, dia ribut. Saya bilang, cuma berteori saja ini orang ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Memang firman Allah bagaikan pedang bermata dua. Untuk itu sekali lagi firman Allah itu hidup dan berkuasa. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi, cepat atau lambat. Selanjutnya, dibaringkannya aku pada tempat yang banyak rumputnya, dan hintarnya aku perlahan-lahan kepada air yang tenang. Tuhan bawa kita kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang dalam pengertian rohaninya. Karena 1 Korintus 2 ayat 13, apa yang dikatakan oleh Paulus adalah pengajaran roh, sambil membandingkan barang yang rohani dengan hal yang rohani. Pengertian rohani di dalam ayat yang kedua, rumput yang hijau, air yang tenang. Rumput yang hijau berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, sementara air yang tenang berbicara tentang penyembahan yang benar. Karena banyak orang yang menyembah di hari-hari terakhir ini, tapi yang Tuhan minta dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Kenapa kita menyembah tidak pakai musik? Musik tidak ada roh. Kita ini yang ada roh yang wajib untuk menyembah Bapa. Yohanes 4 23-24. 23. Tetapi masanya akan datang. Masanya akan datang. Dan sekarang sudah sampai. Sekarang sudah sampai. Bahwa segala penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Segala penyembah yang benar akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Karena Bapa itu berkenan akan orang yang sedemikian itulah menyembah Dia. Allah berkenan bagi orang yang menyembah Dia. Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Maka orang yang menyembah Dia, orang yang menyembah Dia wajiblah menyembah dengan roh dan kebenaran. Wajib menyembah dengan roh dan kebenaran. Kita ini yang punya roh yang diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Jadi kita perhatikan firman dan roh yang menuntun kita, saudara, untuk sampai kepada bukit kesucian dan tempat kediaman. Dalam Mazmur 43 ayat yang ketiga, suruhkanlah terangmu dan kebenaranmu, membawa aku ke bukit kesucian dan sampai ke tempat kediamannya. Ada 4 hal, 4 poin dalam ayat itu. Terang, kebenaran, bukit kesucian, tempat kediamannya. Terang adalah berbicara tentang firman Tuhan. Kita bermatematika dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Terang sama dengan firman Tuhan. Buktikan seperti matematika. 3 kali 2 sama dengan 6. Buktikan 2 tambah 2 tambah 2 atau 3 tambah 3. Terang sama dengan
Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup itu. Dan dia yang sebagai terang menjelma sebagai firman yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 1 ayat 14. Maka firman itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia, dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus. Serta tinggal di antara kita. Tinggal di antara kita. Dan kami sudah memandang kemuliaannya seperti kemuliaan anak yang tunggal yang daripada Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Jadi kita perhatikan, terang sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman. Jadi terang berbicara tentang firman, kebenaran berbicara tentang Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran, dalam arti kata Roh Kudus akan membawa kita kepada segala kebenaran. Jadi firman dan roh yang akan membawa kita ke bukit kesucian. Bukit kesucian itu tempat umat Israel untuk menyembah Bapa dengan roh. Menyembah Bapa di dalam kita perhatikan di Bukit Sion, tempat umat Israel menyembah Tuhan. Jadi firman dan roh membawa kita kepada penyembahan yang benar. Tempat kediaman berbicara tentang sorga. Jadi firman dan roh membawa kita kepada penyembahan yang benar. Tidak cukup sampai di situ, tetapi tempat kediamannya yaitu sorga yang kekal, yang tentunya dirindukan oleh setiap orang, termasuk Bapak Ibu saya dan saudara. Ayat 3. Disegarkannya jiwamu dan digentarnya aku pada jalan kebenaran karena namanya. Jadi bagaimana Tuhan menyegarkan akan jiwa kita. Salinan baru, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena ada jalan yang disangka orang benar, tapi sebenarnya itu bukan jalan yang benar. Raja Sulaiman dalam Amsal 14 ayat 12 adalah jalan yang disangka orang betul, tapi akhirnya menuju kepada kematian. Itu adalah berbicara tentang Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Dan inilah yang mempengaruhi jemaat yang ada di Galatia. Meskipun mereka sudah menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus adalah firman yang diwahyukan oleh Tuhan, tapi ada orang yang mengharukan mereka, mempengaruhi mereka, dan ini menjadi perhatian kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Jangan sampai Injil yang lain itu, yang sebenarnya bukan Injil, dapat menyusup di dalam kehidupan kita. Galatia 1 ayat yang ke-6. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia. Aku heran kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus kepada suatu Injil yang berlainan. kepada satu Injil yang berlainan. Padahal yang lain itu bukannya Injil. Padahal yang lain itu bukan Injil. Tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu. Ada orang yang mengharukan, mempengaruhi akan jemaat yang ada di Galatia ini. Dan yang hendak menyungsangkan Injil Kristus. Menyungsangkan, memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi jikalau kami ini atau seorang malaikat dari surga sekalipun akan memberitakan kepadamu Injil lain daripada yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah ia terlaknat. Sampai di situ. Paulus kefanatikannya, kalau dari antara kami atau malaikat sekalipun memberitakan Injil lain daripada apa yang kami beritakan, terkutuk. Maksud Paulus, kalaupun dari malaikat tidak mungkin akan bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Pasti akan sama, tidak berlainan. Dan kepada jemaat Galatia inilah yang dimana Paulus mengungkapkan, berterus terang tentang apa yang dia sampaikan, apa yang dia beritakan. Dalam ayat 11-12, aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudara, aku maklumkan kepadamu, hai saudara-saudara, Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan yaitu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Meskipun
Kita tidak bisa pungkiri Paulus pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya. Dan bukan itu yang dia sampaikan Bapak Ibu Saudara. Tapi firman yang diwakilkan Allah kepadanya, itulah yang dia sampaikan, itulah yang dia beritakan. Dan ini juga yang kita terima di hari-hari terakhir ini. Menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai ada orang yang mengharukan kita. Ayat 4. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya. Karena engkau juga menyertai aku, bahwa batangmu dan tongkatmu ada menghiburkan daku. Jikalau kita berada dalam lembah kekelaman sekalipun, ini pengalaman Daud. Kalau kita berjalan dalam bayang-bayang maut sekalipun, saudara, di mana dia katakan, tiada aku takut bahaya. Inilah yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan Daniel. Saudara, mereka ada di dalam lembah kekelaman. Mereka ada di bayang-bayang maut. Bayangkan api yang dipanaskan 7 kali ganda. Kesaksian Alkitab, orang yang melemparkan justru mati. Tetapi ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak dapat dihanguskan oleh api yang begitu panas. Daniel yang dimasukkan ke dalam kandang singa, Bapak Ibu Saudara, tidak diterkam oleh singa. Inilah bukti apa yang dikatakan oleh Daud, jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya, karena engkau juga menyertai aku. Kalau Tuhan yang beserta dengan kita, beres. Kalau Tuhan yang menyertai kita, berarti Tuhan ada di pihak kita. Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 31. Sekarang apakah hendak kita katakan atas segala hal itu? Apakah yang hendak kita katakan atas hal itu? Jikalau Allah memihak kita, Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? siapakah yang dapat melawan kita? Allah ada di pihak kita. Persoalan masalah, saudara, tantangan tidak akan dapat mengalahkan kita. Karena Tuhan yang menyertai akan kehidupan kita. Dalam ayat ini dikatakan, batangmu dan tongkatmu ada menghibur aku. Gada, saudara, gada adalah alat perang yang dalam pengertian berbicara tentang kekuatan dan keberanian. Tongkat berbicara tentang kuasa, kekuatan, keberanian, kuasa, memberikan penghiburan bagi kita bahwa kita ada dalam lindungan Maha Kuasa. Sehingga inilah yang disampaikan dalam doa Musa dalam Mazmur 91. Barang siapa yang berlindung dalam perlindungan Allah Ta'ala, ia akan bermalam di bawah naung yang Maha Kuasa. Ini janji Tuhan. Mazmur 91 ayat 1. Adapun barang siapa yang duduk dalam perlindungan Allah Ta'ala, Siapa yang duduk dalam perlindungan Allah Ta'ala, ia itu akan bermalam di bawah naung yang Maha Kuasa. akan bermalam di bawah naung yang Maha Kuasa. Ayat 5 sampai 7. Ayat 5, bahwa tiada usah engkau takut akan hebat malam, dan akan anak panah yang terbang pada siang, akan bala sampar yang beridar-idar dalam kegelapan, atau akan mara bahaya yang membinasakan pada waktu tengah hari. 1000 orang akan jatuh pada sisimu, 1000 orang akan jatuh pada sisimu, dan selaksa orang pada kananmu. selaksa 10.000 orang pada kananmu. Maka kepadamu tiada ia itu akan sampai. Kepada Bapak Ibu saya dan saudara yang berlindung dalam perlindungan Allah Ta'ala tidak akan sampai. Artinya kita akan membuktikan bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lanjut ayat 5, maka engkau menyajikan hidangan di hadapanku tentang segala seteruku, dan engkau menyirami kepalaku dengan minyak dan membumbungkan pialaku. Jadi Tuhan menyajikan apa yang kita butuhkan di hadapan musuh kita. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini yang dialami, dirasakan oleh Daud. Dan biarlah ini juga menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita.
maka sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku. Kebajikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan akan menyertai kehidupan kita. Bahkan kemurahan Tuhan, tadi saya sudah ungkapkan, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Jadi kebajikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kemurahan Tuhan kita akan alami mengikut pada segala hari umur hidupku. Maka aku akan masuk ke dalam bait Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah alasan Daud untuk mau datang ke bait Tuhan. Untuk datang ke rumah Tuhan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Tapi bukan cuma saat ini, selama-lamanya. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia yang menuntun kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang menjaga dan melindungi kita. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Kita masuk di dalam doa dan penyembahan. Tak tersembunyi kuasa